Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nafisah, NIM E2019-2321. Di sini saya akan memberi 3 tanggapan dari video yang sudah teman-teman upload. Yang pertama yaitu tentang sejarah peradaban Islam sebagai ilmu dari Dwi Husniati. Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 definisi, yaitu sejarah peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Sejarah peradaban Islam itu sendiri yakni sebagai perkembangan atau kemajuan Islam dalam perspektif sejarahnya. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah deretan konsep dan skema konseptual yang berhubungan satu sama lain sebagai hasil eksperimen serta observasi yang diperoleh melalui pengalaman-pengalaman. Di dalam memperoleh informasi tentang sejarah peradaban Islam dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode observasi. Sejarah peradaban Islam didapatkan dengan menggunakan metode observasi melalui penelitian yang dilakukan terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua yaitu metode dokumenter. Dalam metode dokumenter, maka sejarah Islam didapat dengan mempelajari secara cermat dan mendalam segala dokumen, catatan, ataupun dokumen-dokumen tertulis yang ada untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. Sedangkan dalam penulisannya, sejarah peradaban Islam melalui beberapa metode, yaitu yang pertama, metode deskriptif. Dengan menggunakan metode deskriptif, sejarah peradaban Islam disajikan untuk menggambarkan keadaan pada masa lalu sesuai dengan bagaimana adanya dan sesuai dengan urutan waktu kejadian, dengan tujuan untuk memahami yang terkandung dalam sejarah tersebut. Yang kedua, metode komparatif. Metode ini berusaha untuk membandingkan sebuah perkembangan peradaban Islam dengan peradaban Islam lainnya. Metode ini dimaksudkan bahwa ajaran-ajaran Islam tersebut dikomparasikan dengan fakta-fakta yang terjadi dan berkembang dalam waktu serta tempat-tempat tertentu untuk mengetahui adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu masalah tertentu. Yang ketiga, metode analisis sintetis. Metode ini dilakukan dengan melihat sosok peradaban Islam secara lebih kritis, adanya analisis dan bahasa yang luas serta kesimpulan yang spesifik. Dengan demikian akan tampak adanya kelebihan dan kekhasan peradaban Islam. Nah, secara singkatnya, metode yang digunakan dalam sejarah peradaban Islam ini adalah dengan menggunakan sumber-sumber atau data-data dan menggabungkannya dengan bukti-bukti peninggalan sejarah. Kemudian ditulis secara deskriptif sesuai dengan urutan waktunya. Dalam hal ini, sejarah peradaban Islam telah memiliki metode yang digunakan. Yang kedua, peradaban Arab pra-Islam oleh Ivalia. Peradaban Arab pra-Islam juga dikenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau nafsu-nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa akal dan pikiran harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Di sini saya akan memfokuskan bagaimana perlakuan masyarakat Arab pra-Islam pada perempuan. Di masa Arab pra-Islam, masyarakat Arab memandang begitu rendah seorang perempuan. Bahkan bagi orang Arab waktu itu,
ketika mempunyai atau melahirkan seorang anak perempuan, wajib dikubur hidup-hidup. Karena mempunyai anak perempuan adalah aib bagi keluarganya pada masa itu. Tradisi Arab pra-Islam mempunyai dua cara dalam kehadiran seorang perempuan. Mayoritas mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, dan yang lainnya tetap membesarkannya. Hanya saja, perlakuan tidak adil dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan pada masa Arab pra-Islam, seorang istri bagaikan sebuah harta benda yang dapat diwariskan. Jika suami meninggal dunia, maka anak laki-laki mempunyai hak penuh atas diri mereka, termasuk menikahinya ataupun menikahkan dengan laki-laki lain. Perempuan Arab pra-Islam berada pada level yang begitu hina dan sangat rendah, karena mereka menjadi simbol keterbelakangan dan kehinaan. Era jahiliyah adalah titik hitam peradaban perempuan. Perempuan dipandang rendah dan diperlakukan seperti barang pada masa itu. Yang ketiga yaitu pembentukan peradaban Islam periode kenabian oleh Dianita Rohman. Pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini terdapat dua fase. Yang pertama fase Mekah dan kedua fase Madinah. Di fase Mekah, Rasulullah mentitik fokuskan kepada dakwah. Tahap awal Rasulullah berdakwah adalah secara sembunyi-sembunyi, dengan cara mengajak orang terdekat beliau, yakni keluarga, sahabat, pengasuh, dan budak beliau. Yang menyambut dakwah beliau adalah Khadijah, istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, Zaid bin Haristah, bekas budak Rasulullah, dan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah. Mereka berempat adalah orang pertama yang masuk Islam, yang juga disebut dengan As-Sabiqul Awwalun. Dan juga ada beberapa sahabat yang masuk Islam setelahnya. Yang kedua yaitu berdakwah secara terang-terangan. Banyak tekanan yang terjadi pada saat dakwah terang-terangan ini. Banyak yang menolak dakwah Nabi. Bentuk-bentuk penolakan tersebut ada 3 macam. Yang pertama, penolakan secara lunak. Mereka menolak secara halus. Kedua, semi lunak, menolak dakwah Nabi dan membuat fitnah dan membuat isu-isu buruk terhadap Nabi. Yang ketiga, menolak secara kasar atau keji, seperti dilempari batu, dan juga ada ancaman pembunuhan terhadap Nabi. Intisari dakwah Islam yang diberikan selama di Mekkah kurang lebih 13 tahun meliputi iktikad dan keimanan, amal ibadah, dan akhlak. Yang kedua, fase Madinah. Masyarakat Madinah cenderung menerima ajaran Rasulullah SAW. Sehingga dalam waktu 10 tahun Rasulullah menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah juga membuat suatu undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan yang terjadi, yakni Piagam Madinah. Fokus dakwah Rasulullah adalah mengajarkan syariat Islam dan hukum Islam. Di fase Madinah ini, ajaran agama Islam semakin kuat. Maka dimulailah titik untuk lebih memperluas penyebaran Islam. Sekian tanggapan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.